di bawahnya. Ini. Apa sih ini? Udah habis nih. Coba dijumlahkan nih Putra. 184 Ustaz. 184. Oke, ini hasilnya kalau mau diakarkan hampir nggak bisa ya. Tidak ada akar yang pas hasil 184. Nanti jawabannya itu bisa dirubah, nggak bisa dirubah. Ini jawaban akhirnya seperti ini ya. Akar 184 satuan ya. Satuan panjang. Tapi Oke, itu kalau aja jawaban Ustaz. ya, kalau pakai kalkulator akar 184 itu nilainya 13,56 misalkan. Nah, silahkan dilihat jawaban opsinya, pilihan A, B, C, D-nya, mana yang mendekati ya. Kalau mau dikalkulatorkan bisa juga. Karena dia pilihan ganda gitu. Nanti di antara opsi jawaban tuh mana yang jawabannya mendekati 13,5. Oke. Tapi nanti soal Ustaz. ujian sendiri nanti akan Ustaz sesuaikan sebisa mungkin angkanya itu akarnya jelas ya. Atau akarnya itu pasti. Misalkan akar 100, akar 144. Sehingga jawabannya juga jelas. Gitu. Kalau ini kan sebagai contoh saja. Oke. Jadi ini Oke, Ustaz. materi panjang vektor. Ya, makasih Putra ya. Materi panjang vektor rumusnya seperti ini, diingat lagi. Dan operasi vektor tadi digabungkan. 3 menit harus sudah selesai gitu ya. Baik, lanjut soal bentuk ketiga. Ini perkalian vektor namanya ya. Ini namanya perkalian vektor. Oke. Perkalian vektor, perkalian titik ya. Dia ada dua, perkalian silang dan perkalian titik. Kalau ini perkalian titik vektor. Oke. Simbolnya A kali B seperti ini. Cara mengalihkan ada yang ingat? A kali B. Ingat enggak nih cara mengalihkan? Apa bagian I dengan I, J Nah, dengan J, betul. Kemudian ditambahkan atau dikurangkan? ditambah. Tambah. Mantap. Kayak gini ya. Sip. 4 kalau bisa ditulis dalam bentuk kolom gitu ya. eh ini biar jelas saja yang mana mau dikalikan. Kalau tadi Adian bilangnya kalikan yang I dan I, berarti I itu 4 dan 1. Ya, pada 1 itu dikalikan jadi 4 ditambah min 5 kali 6. Ini jawabannya min 30. Oke, barulah dijumlahkan. 4 kurang 30 hasilnya Min 26. 26. 26. Min 26. Jangan 36. Oke, min 26 ya. Ini jawaban akhirnya seperti ini ya. 3 menit saya rasa cukup nih. Lebih dari cukup. Nah, asalkan paham ya konsepnya gitu. Oh, Ustaz, itu tanda apa yang diantara kurung tuh, Ustaz? Titik nih. Oh, Titik ya. Karena pertekanan kali, ini. Ustaz. Ya, kali. Oke. Perkalian titik namanya. Karena nanti perkalian silang yang bentuknya X. Itu beda lagi tahapannya ya. Kalau yang ini mudah. Tapi ini dikuasai karena nanti soal-soal proyeksi terus perkalian sudut itu menggunakan rumus yang sama pakai perkalian titik. Baik. Ini ada pertanyaan di sini? Cukup jelas ya. Soalnya itu ada beberapa soal yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar gitu ya. Ini termasuk soal tipe yang mudah. Beberapa soal yang kayak gini tipenya. Jadi dikerjakan dalam waktu kurang dari 3 menit selesai. Ini dia. Asalkan paham. Banyak yang mana, Ustaz? Tidak boleh banyak kali. Dia persentasenya cuma berapa tuh? 30 ke bawah, 30% ini. Yang paling banyak itu justru yang sedang. Oke, lebih kurang nanti berapa soal? 6 soal ya, yang tipenya mudah kayak gitu. Baik, berikutnya soal keempat. Tipe keempat. Ini proyeksi vektor. Ada ingat rumusnya nggak nih? Proyeksi. Kita ke rumus dulu. Panjang proyeksi simbolnya tanda kurung. Pokoknya kalau dia panjang ada garis gini. Kemudian karena ini A menuju B, A pada B, maka simbolnya itu A di sini besar, kemudian B-nya kecil ya. Dibaca vektor A pada vektor proyeksi A pada vektor B ya. Itu rumusnya sama dengan
pakai perkalian tadi, maka kan titik tadi harus dikuasai, kalikan A dan B, kemudian di bawahnya dibagikan dengan, kalau di sini menuju B atau pada B, maka di bawahnya adalah B, tapi dalam bentuk panjang. Nah, gitu ya. Panjang. Rumusnya ini aja. Jadi minimal untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu perkalian A kali B, perkalian titik, kemudian mencari panjang B. Sehingga ini bisa dicari atau diketahui jawabannya. Sekarang kita kalikan dulu A kali B. Ini mirip kayak tadi soal sebelumnya. Ya, tapi ini 3 anggota. Yang A itu min 2, 5, dan 4. Kemudian kali B 4, 5, dan 7. Oke, ada bisa ngalikan coba ke ini Raka. Ada Raka. Ya, Ustaz. Oke, boleh nih bantu Ustaz mengalihkan yang satu posisi ya, 2 min 2 kali 4 tambah 5 kali 5 tambah 4 kali 7. Min 8 Tambah, tambah 25 oke, terakhir 4 kali 7. tambah 32. Jangan 32. Eh, 4 kali 7. 4 kali 8 yang 32. oh ya, 28, Ustaz. 8. Oke, boleh ditambah ini. Min 8 tambah 25 tambah 28 hasilnya. Empat lima, Ustaz. 45. Oke, terima kasih. Jawaban 45. Oh, belum selesai, masih ada B. Masih Raka ya. Coba dibantu nih. Vektor B kita cari panjangnya. B itu anggotanya 4, 5, dan 7. Kita kuadratkan semua ya. 4 kuadrat akar 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 7 kuadrat. 4 kuadrat berapa nih Raka? 16, Ustaz. Oke, lanjut. 16 tambah 25 Ya, yang 7 4 49. boleh dijumlahkan nih. 16 tambah 25 itu 41 ya. 41 tambah 49. 90. Oke, 90. Akar 90 boleh dirubah dalam bentuk lain. Akar 9 kali 10. 10. Kita boleh kayak gini, akar 9 kali akar 10. Langsung dipisahkan saja biar lebih jelas. Sama ya, bentuk lainnya. Akar 9 itu ada nilainya yaitu 3, akar 10 nggak ada. Berarti 3 akar 10. Seperti ini ya. Jadi ini dua jawaban yang kita dapat. Dua jawaban ini digunakan untuk menyelesaikan rumus yang di atas. Ya. A kali B nya tadi 45. Panjang B 3 akar 10. Tapi kalau jawaban seperti ini belum selesai. Karena ini masih bisa dicoret ya. Ini 45 sama 3 nya bisa dicoret. Jadi jawabannya itu 15 per akar 10. Tapi di sini juga biasa pakai rasional ya. Karena di bawah ini tidak boleh bilangan akar, wajib dikalikan akar sekawan, akar yang sama juga, akar 10 per akar 10. Sehingga terciptalah di sini jawaban hasil perkaliannya. 15 akar 10 per 10. Agak lambat komputer. Oke, 15 akar 10 per 10 ke 100. 10. Nah, tuh. 15 sama 10-nya boleh dicoret atau disederhanakan sama-sama bagi 5. Ini boleh coret nih. Yang 15 itu menjadi 3 akar 10. Yang 10 menjadi 2. Ini jawaban akhirnya ya. 3 akar 10 per 2. Oke, itu bentuk akhirnya. Ini terpisahnya. Intinya untuk menyelesaikan soal panjang proyeksi kita cari dulu hasil perkalian A kali B dan cari panjang
dibagi dengan panjang vektor B. Kemudian ya silahkan dimasukkan ke rumus, tinggal penyesuaian. Kalau sini penyesuaiannya yang warna biru ya. Sebenarnya kalau jawabannya itu lebih sederhana, dia langsung ketemu jawabannya langsung. Oke, di sini. Ini soal tipe keempat. Tipe kelima masih sama juga, tapi di sini kasusnya atau variasi soalnya itu sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Di sini ada nilai vektor yang tidak lengkap. Kalau tadi vektor yang di soal sebelumnya ini lengkap, ya, A-nya lengkap, B-nya juga lengkap. Kalau di vektor yang soal tipe yang ini, yang kelima ini, anggotanya tidak lengkap, yaitu X. Tapi di sini panjang vektornya, panjang proyeksinya jelas. Maka rumusnya sama aja nih, pakai rumus A kali B ya. A pada B. Karena ini panjang berarti ada tanda garis. Ini. Rumusnya sama, A kali B per panjang. Coba kita gali soalnya dulu. Di soalnya itu ada disebutkannya AB, panjang AB itu adalah 2. Dari mana kata-katanya? Dari sini. Jadi angka 2 itu menyatakan jika panjang proyeksi A pada vektor B, ini dia simbolnya, sama dengan 2. Tanya berapa kan nilai X. Sekarang selain A menuju B nya sudah diketahui, panjang B nya juga bisa kita cari. Panjang B juga bisa dicari ya, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, mencari panjang vektor. Min 3 pangkat 2 tambah min 4 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Ini ya. Oke, ini boleh bantu satu siswa untuk mencari hasil kuadrat. Hitung. Coba si siapa yang tes? Jafar lah, Jafar baru gabung. Halo. Jafar. Tak ada. Mana dia? Atar Muhammad. Halo. Ada siapa yang tinggal lagi nih? Atar pun tak ada. Bayu. Oke, bantu Ustaz Bayu. Pangkat 2 ini Bayu. Min 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9 Zat. Oke, lanjut yang min 4 pangkat 2 16. Oke, yang 12 pangkat 2 144. Iya betul. Dijumlahkan. Adik, jangan diperbanyak juga. Ini berapa nih? 9 tambah 16 dulu. 24. Kurang dikit tuh. 9 tambah 16. 25 Zat. 25. Oke, 25 tambah 144. 25 tambah 144. 100 berapa itu? 189 Zat. Tinggi kali. 144 tambah 25. Tambah 25. Kalau 169. 69. Oke, 169 Iya. ya. 169. Oke, ada yang bisa mengakarkan? Atau Bayu bisa? Akar 169? 13 kan. 13. Oke, nomor ini ya. Kalau kayak gini kan dia angka yang bulat. Oke. Jadi ini 13 jelas. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini bisa kita kembangkan ya, atau kita masukkan nilainya sesuai dengan yang diketahui tadi. AB-nya ini 2 sama dengan A kali B. A kali B belum tahu. Kita kalikan dulu A kali B. Di mana ya, di sini. Kita kalikan ya. A kali B dengan anggota yang tidak lengkap. A kali B, A-nya itu nih 2 min 2x. 2 min 2x. Sedangkan yang B itu min 3 min 4 dan 12.
min 3, min 4, dan 12. Oke. Silahkan dikalikan. Walaupun nanti beberapa angka tidak ada kejawabannya ya. 2 kali min 3 itu min 6. Min 2 kali min 4 itu 8. Positif ya. Kemudian X dikali 12. Ini 12X. 12X. Oke. Jadi ketika ini dijumlahkan hasilnya adalah 2 tambah 12X. Ini 12X ini biar aja. Karena itu dia nilainya belum ada ya. Nah, maka ini bisa kita masukkan ke rumus yang di sini. A kali B nya menjadi 2 tambah 12X. Nah, tuh. Per panjang B nya 13. Oke, ini kali silang ya. 22 sama 13 nya itu menjadi 26. Sama dengan 2 tambah 12X. Kemudian ini pindah ruas 2 nya ke kiri. Yang awalnya itu 26 berarti dikurang 2 jadi 24. Sama dengan 12X. Atau 12 dikali X itu hasilnya 24. Berapakah nilai X? X nya sama dengan 2 gitu ya. Tinggal dibagikan aja atau dilogikakan aja ya. 12 kali berapa yang hasilnya 24? Atau 24 itu sama dengan 12 kali berapa gitu ya. Maka ini adalah hasil jawabannya. Karena ditanya itu berapakah nilai X, maka nilai X sama dengan jawabannya adalah 2. Oke. Ini tipe soal yang termasuk kategori susahnya tadi ya, yang suka. Oke. Tapi rumusnya sama nih dengan yang soal keempat tadi. Baik, ada mau ditanyakan sampai sini dulu? Ini sudah setengah kita bahas. Ada setengah soal lagi, 5 soal lagi. Oke, silakan ya kalau mau di screenshot atau mau dicatat di jambornya langsung ada. Baik, lanjut ke proyeksi ortogonal. Ini rumusnya hampir sama dengan proyeksi panjang proyeksi ya, mirip sama ini rumus A B. Bedanya ada penyesuaian sedikit di belakang. Oke, ini sama nih. A pada B katanya. A pada B ya. Jadi rumusnya sama A B, tapi tidak pakai garis karena ini menanyakan ortogonal atau menanyakan vektor. Kalau dia pakai seperti ini panjang ya. Panjang vektor tersebut. Rumusnya sama, kalikan A dengan B dan dibagi dengan panjang vektor B, tapi B-nya di sini dikuadratkan, dapat pangkat. Dan di belakangnya ada penambahan sedikit rumus, yaitu dikali dengan vektor B lagi ya. Jadi ini harus sama ya, kalau di bawahnya B dikalikan dengan B lagi. Sehingga di sini kita butuh perkalian A kali B. A kali B nya harus tahu dulu nilainya berapa, kemudian panjang B nya juga harus dicari ya. A kali B, kalau bisa langsung di luar atau langsung terselesaikan sini. Coba yang belum terpanggil Fauzan. Fauzan. Halo Fauzan Novel. Ada. Kemana beliau? Habib. Muhammad Habib. Halo. Tak ada juga. Kemana nih? Rafiki Ahwas. Rafiki ya, halo. Ya. Nah, ini ada. Boleh bantu mengalihkan ini Rafiki. A kali B 2 min 6 8 dikali 3 min 1 dan 2. Udah jelas ya. Ada nilai komputer kita. Nah, nih coba kalikan nih. Yang atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah. Hasilnya berapa? 2 kali 3. 6. 6 min 6 kali min 1. Berapa Rafiki? 6 tambah Bisa.
Min 6 kali min 1? Hah? Kurang jelas Rapi. Min 6 kali min 1. Enam ya, ini soal sebantu. 6. 8 kali 2. 16. Oke. Ini kalau dijumlahkan nih hasilnya 28 ya. Karena 6 tambah 6 itu 12, 12 tambah 16 28. Oke. A kali B ketemu, panjang B lagi yang dicari. Panjang B itu kita kuadratkan semua angka B. B-nya ada 3, 1, 2. Kuadrat. Kuadrat. 3, 1, 2. Ya, ini diakarkan. Maka ini jawaban akhirnya adalah akar dari 9 tambah 1 tambah 4. Ya, setelah dikuadratkan ya. Maka hasil akhirnya akar 14. Tapi karena di rumusnya itu ada pangkat 2 di atasnya, berarti ini kalau dipangkatkan, itu jawabannya adalah 14 saja gitu ya. Oke, seperti ini. Maka ini bisa dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya itu bisa kita gunakan untuk kita selesaikan. A kali B-nya ini hasilnya min 2 yang 28 ini 28 per panjang B yang dikuadratkan adalah 14. Kemudian kita kalikan dengan vektor B. Vektor B itu yang nilainya 3, min 1 dan 2 sepertinya. Oke, kemudian ya tinggal dibagikan dulu 28 bagi 14. Ini berapa nih Rafiki? 28 bagi 14. 1. 2 ya. 2 kali 3 min 1 dan 2. Hasil akhirnya berapa nih Rafiki? 2 dikalikan ke 3 angka yang ada dalam kurung. Yuk, nah Rafiki. 2 kali 3? 6 ya. 6. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 2 itu 4. Ini ya. Tinggal menggantikan semua angka dengan 2. Tapi ingat lagi kalau dia biasanya dalam soal itu bentuk basis pakai IJK, maka jawabannya juga pakai IJK. Berarti 6I kurang 2J tambah 4K sepertinya. Jawabannya dalam bentuk basis. Oke. Maka tipe soal seperti ini, soal ke-6, nah, jawabannya memang agak panjang, tapi panjang itu dalam bentuk mencari anggota rumusnya ini ya. Tapi kalau dapat itu ya tinggal lakukan operasi seperti biasa. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Ada 4 soal lagi yang kita bahas. Saya. Enggak ada. Oke, lanjut, bisa dilanjutkan ke soal ke-7. Ini soal mudah, termasuk mudah karena rumus perkalian U kali V selain pakai rumus tadi ya, rumus perkalian pakai penjumlahan tadi kayak kata Dian sampaikan tadi. Ada rumus perkalian itu menggunakan panjang masing-masing vektor tapi dikalikan dengan cos sudutnya gitu, cos theta. Ini kasih dulu simbol panjang. Seperti ini gitu ya. Ini rumus panjang selain menggunakan rumus yang seperti tadi yang di soal-soal sebelumnya. Ini rumus perkalian pakai penjumlahan atau pakai sudut ya. Kalau sini karena itu kata sudut, maka rumus kita gunakan pakai cos theta, cos sudut yang dimaksud. Maka ini tinggal memasukkan saja karena tanya berapakah nilai dari U kali V atau hasil UV. Ini dia rumusnya. Oke, itu rumusnya sama dengan panjang U itu diketahui 4. Panjang U sama dengan 4. Oke, 4 kali V-nya ini 6, jelas ya. V-nya 6 kali cos sudutnya ini 120 derajat. Cos 120. Oke.
yang tolong bantuan satu siswa siapa yang belum terpanggil. Syah Salim, ada Syah Salim masih nyambung atau gimana nih? Halo Syah Salim, banyak yang hilang di kelas ini, gimana nih? Nggak ada. Yusron, halo, ada Yusron? Ustaz. Boleh bantu Ustaz itu. Ya, Ustaz. Mengalihkan nih 4 kali 6 kali cos 120. 4 kali 6 30 20 32. Oh jangan 32. 24. Cos 120. Ini tabel sudut trigonometri. Min Tengah. 24 dikali min setengah. Itu hasilnya berapa? min 12. Ya. Min 12 ya. Jawaban akhirnya sudah benar. Kasih. Ini soal termasuk mudah ya. Jadi beberapa soal tipe yang kayak gini ya tinggal masukkan ke rumus, diketahui semuanya, U-nya kasih, V-nya dikasih, tinggal mencari atau menghubungkan ke trigono cos 20 berapa. Hubungkan ke, jadi siapkan jadi tabel sudut istimewa, itu bisa digunakan untuk menyelesaikan soal yang perkalian seperti ini. Oke, soal berikutnya ke-8. Ini perkalian juga, tapi pertanyaannya menjadi sudutnya yang ditanyakan gitu ya. Kalau menanyakan sudut, rumusnya masih sama, rumus ini juga, tapi bedanya kita masukkan angkanya, tapi ini pakai P dan Q ya. P kali Q sama dengan, rumusnya sama itu, P kali Q sama dengan panjang vektor P dikali panjang vektor Q kali cos sudut cos theta sudutnya. P di sini adalah panjang, P di sini panjang, simbol garis ya. Baru masukkan nilainya, P kali Q disebutkan sini 5 katanya. P 5 sama dengan panjang P itu disebutkan panjang vektor P adalah 2 katanya. Kemudian dikali panjang vektor Q adalah 5. Oke, baru masukkan sini cos theta-nya ini yang ditanyakan ya, atau yang jadi ini masalahnya. Cos dari sudut yang belum diketahui. Berapakah besar sudutnya ini? Silahkan kita kalikan angka-angkanya. 5 sama dengan, yang bisa dikalikan ini ya, 2 kali 5 jadi 10. 10 cos theta. Cos theta-nya gitu. Cos theta. Nah, jadi pertanyaan, berapakah nilai cos theta? Cos theta ini cos theta 10 bagi 5 atau 5 bagi 10 kalau kita mencari cos. Kenapa Nat? Nih cos theta ini jadi berapa? 5/10 atau 10/5? 5/10. 5/10. Oke. Kemudian di sini berarti 5/10 ini jawaban lainnya setengah ya, setengah 1/2. Nah ini tinggal menyesuaikan aja. Setengah itu nama lainnya cos berapa ini nilai setengah? Tadi ada ya cos 20 tapi min itu. Nah, cos setengah itu sama dengan cos, kalau di trigono tabel ya, tabel istimewa itu 60. cos 60. Baru coretlah cosnya ini. Nah, cosnya boleh diabaikan, berarti tetanya berarti sudutnya itu sama dengan 60 derajat. Maka jawabannya ketemu sini. Berapakah sudut yang dimaksud? Atau berapa derajat dia? Oke. Maka sudut antara vektor P dan Q adalah jawabannya 60 derajat. Oke. Nah, ini nanti soal ke 10 dan ke 11. Slide ke 10 11 ini soal ke 9 dan 10. Ini materinya silahkan diamati materi perkalian titik ya. Ini Ustaz mohon maaf waktunya Ustaz cukupkan dulu karena ada kegiatan di sekolah, rapat sebelum ini ujian ya. Tadi sudah dipanggil
Jadi ini bisa diamati atau dibahas nih materi kita beberapa pekan yang lalu tentang perkalian apa namanya? Perkalian silang ya, perkalian silang. Nah, ini materi kita beberapa pekan lalu, saya masih ingat ya. Ini juga masuk, tinggal mengalihkan saja ya. Soal nomor ini juga sama nih. Ini menggunakan perkalian silang. Ya. Perkalian silang. Silahkan nanti ya dilihat di catatannya bagaimana cara melakukan perkalian silang tahapannya. Kalau ragu silahkan ditanyakan melalui Japri Ustaz ya. Karena ini materinya baru kita pelajari, saya rasa nggak terlalu lupa lah gitu ya dengan materi perkalian silang. Oke, saya rasa dicukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini karena saya ada kegiatan sedikit. Mohon maaf jika waktunya terbuang atau terhabiskan ya. Untuk tugas-tugas kelas room ya, pertama absensi silakan tadi yang belum ngisi untuk yang hari ini. Kemudian tugas-tugas yang belum lengkap ya silahkan dilengkapi karena nanti saya sampaikan nilai ujian, nilai kenaikan kelas, nilai rapor itu acuannya adalah nilai harian, baik MTK wajib maupun peminatan gitu ya. Silakan dilengkapi semaksimal mungkin, jangan sampai ada nilai yang kosong karena akan besar pengaruhnya ke nilai kenaikan kelas. Harapannya nilainya tetap terjaga ya, dalam artian kalau semester 1 itu 80 ya naik gitu, 81, 82 dan sebagainya. Nah, caranya gimana ya, dengan nilai itu dilengkapi semua. Oke, demikian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.